A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 31 masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang dua putranya baginda Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Siapa? Qabil dan Habil. Qabil kakaknya, jadi Qabil ini paling tua, anak paling tua, kakaknya. Kalau Habil adiknya. Ayat sebelumnya Allah katakan, Allah berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naba abnai Adam akan beritanya dua anak Adam bil haqi dengan hak. yakni ceritakan oleh engkau wahai orang yang paling mulianya makhluk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kaummu, ya kepada kita biar tahu, ya menjadi pelajaran untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritakan kepada mereka berita tentang berita dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, agar mereka yang mendengar berita ini mengambil pelajaran. Dan kisah ini adalah menunjukkan kepada sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat, mendapat nikmat, pasti ada yang hasud. Itu sudah seperti itu, kullu dzi ni'matin mahsudun. Jadi jangan kaget, ya jangan kaget. Kalau kita dapat nikmat, ada dua manusia, ada yang senang, ada yang tidak. Nah itu sudah seperti itu, sunnatullahnya. Jangan kaget. Setiap orang yang mempunyai nikmat pasti ada yang hasud, ada yang senang, ada yang tidak senang. Maka ketika telah berada kenikmatan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling agungnya dari seluruh kenikmatan, maka ahli kitab, orang-orang Yahudi, mereka mengeluarkan macam-macam tipu daya pada haknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat hasud dari mereka kaum Yahudi, itu kaum Yahudi Nasrani. Ya, mereka tidak senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi dan rasul, ya, dan menjadi penutup seluruh nabi dan rasul. Jadi nggak senang, maka mereka Yahudi Nasrani berusaha ingin, ya, memakar, ingin melakukan kerusakan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena penyakit hasud. Sehingga mereka sulit untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bahayanya penyakit hasud, sehingga orang beriman nggak bisa, terhalang dengan penyakit hasud. Rek salamet tetulus gara-gara boga penyakit hasud. Orang-orang Yahudi Nasrani saat itu banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada penyakit hasud di dalam hati mereka. Dengki, iri, nggak senang melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya penyakit hasud, sehingga tidak bisa beriman. Heserek iman teh. Naudzubillah min dzalik. Bahaya ya. Maka ada ini menceritakan kisah ini adalah penghibur dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi saja yang ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, yang tidak ada cacatnya, masih ada yang benci sama Nabi, apalagi kita
yang banyak kurangnya. Geus matu kasep tuluy goreng patut akhlakna deh. Oh meujeuhna we dipikage patut teh. Ai nabi nya kasep nya akhlakna pangsaena nya pangkasepna aya kan anu ngewak ka nabi nya ai urang mah meujeuh dipikage we da kasebeleun ya itu. Ai urang mah aya nu ngewak ka urang nya meujeuh da kasebeleun atuh. Ai nabi teh aya panyacadna. Tidak ada akhlak yang paling baik dari makhluk Allah melebihi akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara dakwah yang lebih indah, yang lebih baik seperti cara dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang terindah, dengan cara yang terbaik, masih ada yang hasud. Komo kau urang nya, ayo urang punya beujeuhna we anu hasud ka urang mah ya. Ini Nabi ya, tidak ada cacatnya ya, tidak ada cacatnya, orangnya jujur, akhlaknya sangat baik, masih aja ada yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ini adalah sebagai penghibur hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya dari dulu juga seperti itu terjadi. Jangan kaget kalau orang benar, ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi dihibur hati suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ini ayat. Berkata Muhammad bin Ishaq, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, beliau ketika di surga ya, sebelum beliau melakukan satu kesalahan secara zahir, beliau dikaruniai putra dan putri. Ya, beliau menikah di surga dengan Siti Hawa, lalu punya putra Qabil dan saudara kandungnya yaitu Iqlima ya, Iqlima. Jadi saudara kandungnya Qabil itu namanya Iqlima. Siapa anak-anak? Saudara kandungnya siapa? Qabil. Jadi dalam satu riwayat ini Qabil lahirnya di surga. Dengan Iqlima ini lahirnya di mana? Di surga lahirnya. Dalam riwayat, satu riwayat, maka Siti Hawa radhiyallahu anha alaihassalam sebelum maka Siti Hawa alaihassalam beliau tidak merasakan capek ya, perih, sakit ya ketika mengandung itu Qabil dan Iqlima, dan tidak melihat darah ketika melahirkannya karena di surga ya, di surga nggak ada capek. Ada capek itu di dunia, kalau di surga nggak ada capek, nggak ada lelah ya, nggak ada sakit, dan tidak melihat darah ketika melahirkannya. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, kemudian beliau dikaruniai putra yaitu Habil dan Labuda. Habil dan Labuda. Labuda ini saudara kembarnya Habil. Kalau Iqlima saudara kembarnya Qabil. Jadi setiap Siti Hawa melahirkan itu pasti dua. Ya, pasti dua. Satu jodoh, dua juga. Yang satu laki-laki, yang dua perempuan itu. Nah, ketika melahirkan Iqlima itu berbarengan dengan siapa? Qabil. Ketika melahirkan Habil berbarengan dengan siapa? Labuda. Kemudian ketika melahirkan Habil dan saudara kembarnya, maka terdapat rasa nyeri, capek, dan terdapat darah. Ya karena lahirnya di bumi, bukan di surga. Jadi riwayat yang lain mengatakan kalau Qabil dan Iqlima ini dilahirkannya di surga. Kalau Habil dan Labuda lahirnya di dunia, di bumi. Berkata sebagian ulama, ketika telah ya mensetubuhi Nabi Adam alaihissalam kepada Ibu Hawa, setelah turunnya ke bumi 100 tahun. Jadi beliau turun ke bumi 100 tahun di bumi, baru punya putra yaitu Habil dan Labuda. Oh enggak. Ini
Kalau riwayat ini itu Qabil dan Iklimah. Jadi banyak ikhtilaf, berbeda pendapat. Jadi yang pendapat pertama Qabil dan Iklimah di surga. Pendapat kedua sekarang Qabil dan Iklimah lahirnya di muka bumi, di dunia ini. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi selama 100 tahun baru dikaruniai tuh 100 tahun kakara gaduh putra. Tak sing salabar aican boga budak teh ya. Nabi Adam berapa tahun? 100 tahun. Namanya di kagungan murang kali. Nah, maka setelah 100 tahun ada di muka bumi, maka Siti Hawa ini dikaruniai putra. Yang pertama Qabil dan Iklimah pada satu perut. Jadi pada satu perut itu dua anak itu. Jadi kembar. Tiap melahirkan kembar, dan kembarnya ini tiap melahirkan satu jodoh, laki dan perempuan. Nah, di antaranya kalau Qabil kembarannya adalah Iklimah, kalau Habil kembarannya adalah Labuda. Karena sesungguhnya Siti Hawa melahirkan dari Nabi Adam pada setiap satu perut laki-laki dan perempuan. Illa syai'an, illa syithan, kecuali Nabi Syis katanya. Illa syithan, kecuali Nabi Syis. Jadi Nabi Syis ini sendiri, yang lainnya kembar dua, kecuali Nabi Syis. Fa innaha wada'atu mufradan iwadhan an Habila, karena sesungguhnya itu Babu Hawa melahirkan Nabi Syis sendiri sebagai pengganti dari Habil yang dibunuh oleh Qabil. Jumlah putranya Nabi Adam alaihissalam semuanya ada 39. Berapa? Tuh putrana Siti Hawa teh 38 cenah. Ya. Sakedik ada seueur. Seueur, alhamdulillah. Jadi putra-putrinya Nabi Adam ini jumlahnya berapa? 39. Jangan tidur dong anak-anak, bangun. Gimana ngaji tidur? Bangun. Aduh, gimana nih cerita? Ayo, bangun. Jumlahnya anaknya Nabi Adam ada berapa? 39. Setiap melahirkan satu perut dua anak, yaitu kembar, kecuali yang paling akhir yaitu Nabi Syis, itu cuma sendirian. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan Qabil kepada Labuda, yaitu saudara kandungnya Habil, dan menikahkan Nabi Adam kepada Habil akan Iklimah, yaitu saudara kandungnya Qabil. Sedangkan Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Tadi jadi riweuh dah. Ya ngagungkah yang dari riweuh, aduh leuwih geulis. Nah, ini disitulah ujian, diuji nih ya. Qabil diuji apa? Ujian sabar. Ujian sebab yang memerintahkannya siapa? Allah. Kalau Habil ujiannya ujian syukur. Jadi borongan teh dua rupa, aya borongan sabar, aya borongan syukur gitu. Nah, orang mah rada atau kene borongan syukur sih katanya, tiba-tiba borongan sabar mah. Masya Allah. Seperti itulah namanya di dunia ya. Nah, ini Qabil diuji oleh Allah, karena dunia ini tempat ujian. Mun hayang teu diuji kayak di sawarga, eta mah teu aya ujian. Satungtung di alam dunia mah diuji, mata urang wajib sabar, wajib ridho. Kan memang pahit sabar teh, teunah pahit. Nya peuheur teunah. Itu. Syukur ge sarua pahit nya. Da saeutik ge manu syukur teh. Sarua we. Itu. Nah, ini contoh menjadi pelajaran untuk kita. Karena ini Qabil tidak mau nerima kepada perintah Allah, tidak ridho atas ketentuan Allah, akhirnya menjadi orang yang celaka. Nah, itu orang kalau gak ridho kepada ketentuan Allah siap-siap celaka.
Contoh seperti Qabil. Tapi orang yang ridho atas ketentuan Allah, dia akan mulia, akan bahagia seperti Habil. Ini contoh untuk kita, ya. Kalau ada ketentuan dari Allah yang gak enak, ya ridho sudah, sabar sudah. Itu ketentuan dari siapa? Dari Allah. Jangan banyak protes kepada ketentuan Allah. Terima, ya, terima oleh kita. Karena Allah itu menentukan sesuatu itu banyak hikmah di balik itu. Dan ini ujian dari Allah. Mun ayeuna mah ujian teh ujian teu boga duit tah eta ujian. Aduh beueur. Pahit teu boga duitnya. Padahal awak sehat, aman aya geus araya kabeh. Kan eta teu boga duit pahit ya. Ujian. Bila ada teu boga duit. Padahal sehat keneh nya, bisa lumpang keneh. Bisa ngalut kene, besar kene nikmatna nya, hirup kene, ngarenghap kene, loba kene nikmatna nya. Kan eta teu boga duit eta diripuh nya. Ripuh teu? Ripuh ya. Ngadoa we ka Allah. Sing getol ngadoana nya gitu. Sadayana ge ujian, diuji oleh Allah. Semua adalah ujian. Kemudian maka Nabi Adam alaihissalam, karena ini adalah perintah Allah, Nabi Adam alaihissalam menceritakan itu perintah Allah kepada Qabil dan Habil. Qabil untuk harus menikahi Labuda, Habil harus menikahi Iklima. Maka Habil ridho dan Qabil murka. Waduh, marah itu Qabil. Jadi ngalawan ka kolot. Ngalawan ka saha? Ka kolot. Tuh ngalawan kakolot gara-gara naon? Teu ridho karena katangtosan ti Gusti. Gara-gara Qabil enggak ridho akan ketentuan Allah, akhirnya dia bangkang kepada orang tuanya, durhaka kepada. Nah ini gara-gara apa? Penyakit hati, enggak ridho atas ketentuan Allah. Kalau Habil, dia ridho akan ketentuan Allah, menjadi orang yang baik kepada kedua orang tuanya, menggembirakan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. Itu karena ridho atas ketentuan Allah. Ya, diajar. Harayong senang tuh. Nah, sing ridho karena katang Tuhan ti Gusti. Wa in tardabil maqsumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Upama ridho kana rizkinu dibagikeun tinang tu senang mun teu kitu mah kasusah. Harayong senang tah saur buya tah nadom eta nadom Sundana saur buya lamun ridho kana rezeki nu dibagi dikeun tinang tu tah eta bisi harayang senang sing ridho kana rezeki nu dibagikeun ku Allah. PT kabagian pamajikan teh udah kieu tarima we geus gitu gitu tarima PT kabagian salah kita kalakuan udah kita tarima geus gaji sing bener akhlak omean gitu ya mah kakal jadi riweuh. Tah gara-gara teu ridho mun teu kitu mah kasu. Nah, lamun teu ridho karena pembagian rezeki ti Allah wilujeng susah. Wilujeng harayong susah. Bisa yang susah mah. Tong ridho kana papasen ti Allah susah tah. Ya, teu ridho kana rezeki ti Allah. Digeus dibere rezeki sakitu ya geus saribet kudu riweuh. Itu pokoknya mah rezeki naon we rezeki mah paparin ti Allah kurang tampi nya aya kitu mah loba eta mah nabi pisan eta mah bisa eutik. Aya contoh ya, contoh Qabil enggak ridho atas rezeki dari Allah. Rezekinya dia itu harus nikah dengan Labuda. Ya, harus nikah dengan enggak ridho, akhirnya susah. Akhirnya bingung. Akhirnya menentang kepada orang tuanya, menyakiti orang tua. Ini gara-gara tidak ridho. Jadi
Kalau orang ridha atas ketentuan dari Allah, apapun itu ketentuan dari Allah, ya terutama yang pahitnya, insya Allah akan tenang hatinya, akan senang hatinya, ya senang hatinya dengan sebab ridha atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Qabil, ya ketika Nabi Adam menceritakan atas perintah Allah, ini Habil ridha dan Qabil murka. Kata Qabil, dia itu Iklimah saudara perempuanku dan aku lebih berhak untuk menikahinya. Waduh, jadi ngalawan kakolot gara-gara naon? Teu ridha kana papasten ti Gusti Allah. Teu ridha ngalawan jadi goreng kakolot, ya. Sedangkan kami semua dari anak-anak surga, kata itu Qabil. Wahuma min auladil ardi, sedangkan Habil dan Labuda ini anak-anak yang lahirnya di muka bumi. Waduh, berbangga dengan lahirnya di surga. Kata Nabi Adam kepada itu Qabil, hei Qabil, sesungguhnya itu Iklimah tidak halal bagimu, tidak halal bagimu. Maka bagaimana? Maka Qabil menolak atas perintah Nabi Adam alaihis salam. Enggak mau. Waduh, ngalawan tuh, jadi doraka kakolot. Jadi ngalawan kakolot gara-gara goreng hatena, gara-gara aya penyakit hatenya eta teu ridho karena papasten ti Gusti Allah. Tuh jadi jelema hina, jadi jelema hina nya gara-gara teu ngagugu teh. Kemudian Nabi Adam berkata, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kepadamu dengan ini. Oh, berkata itu Qabil. Sudah nolak Qabil atas perintah Nabi Adam, lalu Qabil ini mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada engkau akan ini. Ini hanya dari pemikiranmu saja. Kan Nabi Adam deh gitu. Aya tah pamadak apa we, da Gusti Allah mah teu marentah kieu gitu. Padahal ini Nabi dan Rasul, mustahil bohong. Masya Allah. Waduh. Akhirnya kata Nabi Adam alaihissalam berkata kepada itu Qabil dan Habil, sekarang mah begini aja, kalian berdua harus melaksanakan kurban. Kurban yang diterima itulah yang berhak untuk menikah kepada Iklimah. Kalau kurban dari dua ini ada yang diterima, itulah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Ya gara-gara gelis ya jadi riweuh. Gara-gara gelis jadi riweuh ya. Aduh ya, nafsu dah gitu dah riweuh dah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kurbannya wa kanatil qarabinu idza kanat buqulatan nazat nasamai narun bayda. Apabila kurban itu diterima, nanti akan turun dari langit itu api yang berwarna putih. Maka api tersebut memakan itu kurban. Dan jika tidak diterima itu kurban, maka tidak turun api dan dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang buas. Gitu. Sahur Nabi Adam alaihis. Nah, tandanya kurbannya diterima, yang kurbannya diterima nanti turun api warna putih dari langit yang memakan itu kurban. Kurban yang tidak diterima nanti datangnya burung dan binatang-binatang buas yang memakan itu kurban. Itu tanda tidak diterima. Kemudian begitu keduanya melaksanakan kurban, kemudian keduanya keluar dari Nabi Adam alaihissalam untuk melaksanakan kurban. Qabil ini berkurban dengan satu sagunukan, ya, satu gunukan, satu genggam, ya, dari gandum yang sangat jelek. Namun urang mannya lamun eta mah raskin ya. Tina raskin nu panggorengna we. Eta biasa nu panggoreng patutna naon? Biasa naon? Raskin. Nah, ini Qabil ini dasar ya. Dia kurbannya dengan gandum yang paling jelek. Ya, yang paling jelek.
Sedangkan Habil dia berkurban dengan kambing yang paling bagus. Kambing yang paling bagus. Kalau Habil dia berkurbannya dengan segenggam gandum yang paling jelek, kalau Habil dengan kambing yang paling bagus. Dan kok Habil tujuannya niatnya baik, semata-mata mengharap ridho Allah. Ai Qabil mah lain, kuring mah hayang eta tadi dia. Iklima kudu kuring dah. Geus niatna ge salah weh ya. Niatnya sudah nggak baik. Tapi kalau Habil sudah niatnya baik lillahi taala, da ya berarti paredah ku Allah tuh kumaha gitu. Niatnya baik. Akhirnya disimpan. Fawadha'a qurbanahuma. Akhirnya Qabil dan Habil menyimpan kepada kurbannya. Keduanya di atas gunung. Kemudian Nabi Adam berdoa. Setelah Nabi Adam berdoa, lalu turun api yang warna putih dari langit, maka memakan kurbannya Habil. Pada riwayat yang lain, diangkat itu kurban ke surganya Allah. Maka tidak henti-hentinya itu apa? Itu kurbannya Habil, yakni seekor kambing, itu diurusnya di surganya Allah sampai menjadi tebusan untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ini karena bagus dan niatnya baik dan bagus dan niatnya baik, diterima oleh Allah. Ya bagus mah goreng deh, tuli niatnya goreng gak kesuhan bisa ya. Nah, artinya apa? Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin diterima ibadah kita, ibadahnya yang benar, lalu niatnya yang baik. Itu. Ya bagus mah goreng ibadah dan niatnya goreng patut. Kan mengaji teh. Itu niatnya teh bener gitu. Ulah gitu nya. Ya, diajar sing bener nya. Sing bener ibadahna, sing bener nih agar diterima oleh Allah. Contoh siapa? Habil sudah bagus kambingnya yang dia kurbankan dan baik nih niatnya. Ai Qabil germa goreng patut nu dikurbankeun, tuluy goreng patut niatna. Kadenya urang teh germa kadul ibadah teh tuluy niatna goreng patut teh. Komo we kitu teh nya. Naudzubillah min dzalik. Idz qarraba qurbanan. Ketika melaksanakan kurban Qabil dan Habil. Kurban ini arti kurban ismun lima yutaqarrabu bihi ilallah min dhabihatin aw shadaqah. Adalah perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, baik itu sembelihan atau sedekah. Namanya kurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima itu kurban dari salah seorang dari dua tersebut, dua anak Adam tersebut, yaitu Habil. Habil kurbannya apa anak-anak? Domba yang bagus. Kalau Qabil gandum yang jelek ya, biar hafal kalian ya. Wa huwa Qabil. Akhirnya ketika Qabil enggak diterima, waduh marah tuh Qabil. Aing diterima cik urang melak cangkeng benernya cik urang. Aduh marah. Tambah marah. Habil tambah marah. Kan dia inginnya supaya diterima, supaya dapat nikah sama siapa? Iklimah. Tujuannya bukan karena Allah. Ya, tujuan kurbannya bukan karena supaya dia dapat mendapati iklimah. Kalau Habil tujuannya lillahi ta'ala itu. Akhirnya Qabil ini menyimpan dendam, menyimpan hasud kepada Habil sampai Nabi Adam alaihissalam melaksanakan ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, sampai Nabi Adam ziarah ke Makkah dan tidak ada Nabi Adam. Saat itu baru Qabil bereaksi ingin membunuh Habil. Tuh bahayana hasud. Tapi kawani maehan dulur sorangan gara-gara hasud penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua dibersihkan hatinya oleh Allah, amin. Kadulur sorangan saindung sabapak ya. Niat hayang maehan beda daun eta tadi ya. Teu ridho kana katantosan di Gusti Allah tuh, gara-gara teu ridho kana katantosan ya timbul penyakit hasud. Tina hasud timbul hayang maehan hayang ngadolim. Na'udzubillah min dzalik ya. Anakan tuluy tah tina penyakit hati teh, anakan jadi hasud, anakan jadi hayang maehan. Naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya penyakit hasud, penyakit hati. Fataqabilu li Habil wa fi ghanamih. Datang itu Qabil kepada Habil. Sedangkan Habil ini sedang ngangon domba. Naon ngangon domba?
mengembala ngurus domba pan Habil mah, ngurus domba itu keur ngangon domba sumping Qabil ka eta Habil. Oh la aqtulannaka, ngomong ieu si Habil Qabil ka Habil. Qabil berkata kepada Habil, la aqtulannaka, sungguh benar-benar aku akan membunuhmu. Waduh bahayanya, naudzubillah min dzalik. Lanceukna rek maihan adina. Dan ini terjadi sekarang, naudzubillah min dzalik ya. Berapa banyak saudara membunuh saudara, bahkan orang tua membunuh anak-anak, naudzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ini kan semua karena kejelekan hati, terjadinya karena kejelekan hati ya, buruknya hati, penyakit hati, sehingga terjadi kriminal, terjadinya kriminal ini ya karena kebusukan hati. Orang kalau busuk hatinya berani membunuh, berani naudzubillah min dzalik, mendolimi orang. Ini karena busuk hatinya. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita semua. Allah bersihkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faqala Habil, berkata Habil, walima taqtuluni, kenapa kamu mau bunuh saya? Kaget Habil, ini kakaknya Qabil mau bunuh. Kenapa? Ada salah apa saya kepada kamu? Oh kamu ingin bunuh saya? Qala Qabilu, berkata Qabil, di annallaha taqabbala qurbanak wa radda qurbani wa turidu an tankiha ukhti al-hasna'a wa ankiha ukhtaka ad-damimah. Fayatahaddatsu an-nas bi annaka khairun minni wa yaftakhiru waladuka ala waladi. Alasannya apa? Alasannya karena Allah menerima kurban kamu. Itu saya benci tuh. Ya, enggak senang kamu diterima kurbannya oleh Allah. Satu itu alasannya. Dan kedua, kurban saya enggak diterima. Kurban kamu diterima, kurban saya enggak diterima. Kesal saya. Yang kedua, alasannya, kamu ini mau menikahi saudara kandungku yang cantik, sedangkan aku menikahi saudara kandungmu yang kurang bagus, kurang baik, kurang cantik gitu. Aduh, riweuhnya urusan dunia mah. Tadi mana jelema geus hatena dunia geus riweuh we. Wilujeng riweuh ya. Di mana jelema tujuanna dunia lain ridho Allah diteangan riweuh. Di mana jelema lain nu diteangan ridho Allah lain, tapi dunia kesenangan dunia wilujeng riweuh. Tah eta contoh seperti saha? Qabil. Nantinya kalau saya menikahi saudara kamu yang kurang cantik, sedangkan kamu menikahi saudara saya yang cantik, akhirnya nanti manusia akan banyak yang berbicara sesungguhnya kamu lebih baik dariku itu. Dan anak kamu nanti berbangga terhadap anakku. Siapa mana kurang nah gitu benar. Ya hubul jahat ya. Hayang dihargaan ku bah. Nah eta penyakit hati deui wae teh. Ya, jadi penyakit hati si horeng teh timbulna ieu kagorengan teh gara-gara kukut penyakit hati. Ya, hubbul jah, resep dihargaan ku batur, hayang dimuliakeun ku batur. Faqala Habil wa madzanbi. Ya, lajeng Habil nyarioskeun, berkata Habil, apa dosaku? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, innama yataqabbalu, pastinya menerima siapa Allah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Meureun ente teu takwa teu diterima ku Allah. Da kudu takwa yang diterima mah gitu. Ai inna husulat taqwa syartun fi qabulil qurban. Sesungguhnya hasilnya ketakwaan adalah syarat diterimanya kurban. Hayang diterima ibadah urangnya kudu takwa dasarna. Ulah hayang dunia, ulah hayang kapuji, ulah hayang dihargaan. Kudu karena Allah hayang dipikaridho ku Gusti Allah. Lalu ini Sayyidina Habil mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka, la imbasatta, sungguh jika membeberkan engkau ilayya kepadaku yadaka, akan tanganmu, ditaktulani, untuk membunuh aku, ma'ana, tidaklah aku bibasitin, adalah yang membeberkan, ya dia akan tanganku, ilaika, kepadamu, diaktulak, untuk membunuhmu. Moal kuring mah moal malas, maneh rek mayan pek ku maneh, tapi kuring mah moal gitu. Cuk Habil soleh atuh dah Habil mah soleh gitu. Ai Qabil sabalikna salah, lain soleh nya. Demi Allah, jika engkau melakukan membunuh kepadaku, perkiraan dengan perkiraan apa yang kau janjikan kepadaku, dan telah nyata itu darimu, aku tidak akan mengerjakan semisil pekerjaanmu pada satu waktu pun gitu. Moal kuring mah moal rek itu maihan anjeun moal.
Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang mengurus, Tuhan yang mengurus sekalian alam. Artinya orang kalau ada takut di dalam hatinya kepada Allah, dia tidak berani melakukan maksiat kepada Allah. Contoh Habil, dia tidak mau berani bermaksiat, menentang Allah, tidak berani melakukan kriminal. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Ini yang mahal. Ya, rasa takut di dalam hati kepada siapa? Kepada Allah. Jadi rasa takut di dalam hati kepada Allah bisa menjaga seseorang dari segala kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin, karena di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang nggak ada rasa takut kepada Allah, dia akan melakukan segala kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan semua hati kita diisi dengan rasa takut kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beda contoh, jadi orang soleh bakal jadi jelma soleh. Di mana jelma dina hatena sieun ku Allah, tapi di mana eueuh sieun ku Allah heser jadi jelma soleh. Wani doraka, wani ngazalim, wani kriminal. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan semua dijadikan orang-orang yang isi hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Sesungguhnya aku bermaksud untuk antabu'a akan memikul kamu bi ismi akan dosaku dan ismika wa ismika dan dosamu. Fatakuna min ashabin nar, maka kamu tergolong menjadi penduduk ahli neraka. Wa dzalika, bahwa itu berbuat zalim, itu dimasukkan menjadi penghuni neraka. Jazaa'udz zalimin, adalah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Duh, kade ngeunah we ngadolim di dunia, ngeunah ngadolim daleka ka batur ngeunah ayeuna di dunia, sing ingat fatakuna min ashabin nar ke di akhiratna. Bisa-bisa ke di akhiratna dikanarakakeun. Naudzubillah min dzalik. Enak sekarang berbuat zalim, ya, enak sekarang menipu orang, menghina orang, menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang lain, enak ya sekarang. Tapi ingat, ada balasan. Wa dzalika jazaa'udz zalim, itu neraka geus disiapkeun ku Allah. Kersa kana zalim tah. Kade urang tong zalim ka batur, tong zalim kana diri urang. Ya. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan sesungguhnya orang zalim apabila dia tidak mendapatkan pada hari kiamat perkara yang bisa meridhokan musuhnya, ya, artinya orang yang didoliminya, kumaha ieu teh nu didolim teh baheula di dunia daratang daragi bek teh bisa keur mayar, da mayarna ke di akhirat lain ku duit, ku amal soleh kitu ge mun ditarima mun aya amal soleh. Nah, ketika orang-orang yang berbuat zalim di dunianya, ya, lalu dia tidak bertobat kepada Allah, nanti di akhiratnya akan banyak yang menagih dia. Ketika ditagih, tidak ada habis semua kebaikannya. Andai kata dia punya orang baik, punya kebaikan, maka dipindahkan dosa-dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Beunghar ku dosa ke di akhirat. Hati-hati ya, jangan sampai kita berbuat zalim. Ya jangan. Aduh, bahaya ya, bahaya. Baik zalim kepada Allah atau zalim kepada sesama makhluk Allah. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Akhirnya terjadi pembunuhan kriminal, siapa yang membunuh? Qabil. Anak-anak siapa? Kepada siapa? Habil. Akhirnya ini Qabil, ya, dia ikuti hawa nafsunya, akhirnya terjadi membunuh saudara kandungnya. Dibunuh tuh. Dahsyat membunuhnya juga, ya. Lama qasada Qabil qatla Habil, ketika bermaksud Qabil membunuh Habil, dia nggak tahu bagaimana cara membunuh. Ada cara ayat tuh kejadian mayhan tuh. Bingung kita kumaha mayhanana cara mayhan. Daca umur alam dunia can aya nu kejadian mayat membunuh. Bagaimana nih caranya membunuh? Itu akhirnya ada, ya, makhluk yang paling dikutuk, iblis. Oh, iblis itu pendukung kepada kemaksiatan. Sumping iblis, dibantuan ku iblis, diwurukan ku iblis, ya. Iblis menjelma datang. Akhirnya iblis mengambil seekor burung, lalu burung itu ditaruh di atas batu, lalu iblis mengambil batu lagi, lalu ditenggelkeun dipejatkeun, dipeprekkeun tah, karena sirahna eta huluna eta
burung. Akhirnya iblis nyontoan tak kieu Qabil bisa rek maihan dulu maneh mah mau dibahasakeun ku urang mah yo manuk disimpan huluna di luhur naon batu tuluy maneh nyokot batu pek-pek ku maneh tah huluna gitu. Jadi kenging panguruk ti saha iblis diurukan ku iblis atuh saumur alam dunia can aya nu maihan harita kejadian itu kejadian pertama pembunuhan di dunia. Jadi diurukan ku saha ku iblis. Akhirnya Qabil melihat oh gitu maihan teh mencek urang teh oh gitu maihan teh. Akhirnya Qabil tahu cara membunuhnya. Akhirnya Qabil mengambil itu kepalanya Habil disimpan di atas apa batu lalu di non Indonesia dipeprek ya dipukulkan itu apa batu kepada kepalanya Habil. Na'udzubillah min. Ini semua terjadi karena apa? Karena tidak ridho kepada ketentuan dari Allah. Akhirnya membunuh, akhirnya hasud, akhirnya na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Fa asbaha minal khasirin. Ini Qabil akhirnya menjadi golongan orang yang rugi, yang celaka dengan sebab dia membunuh saudara kandungnya. Rugi dunianya, rugi agamanya, dan dia menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan dia tercela sampai hari kiamat, dan dia akan mendapatkan siksaan yang berat kelak di akhirat. Rugi. Penyebabnya apa? Satu, tidak ridho atas ketentuan dari Allah. Eta tah kade diajar sararea nya sararea diajar ridho lapang hati nampi Gusti peuheur eta Gusti peuheur nampi Gusti gitu. Tong resena tuh. Da moal lila di alam dunia bab peurihna ge beda jeung di akhirat. Kahartos diajarnya komo urang geus ngaraji diajar raditu billahi robba wa bil islami binabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasul. Tarima geus genah hirup tarima kadang perasaan di Allah teh gitu. Sudah membunuh ketika Qabil telah membunuh Habil. Ini Habil yang sudah meninggal disimpan di pelataran. Lalu bingung lagi, ini bagaimana sudah mati, cara nguburnya gimana? Bingung deui wae. Tadi mah bingung kumaha cara maihan, ayeuna bingung kumaha nguburna. Bingung deui wae. Sebab itu mayit pertama yang ada di muka bumi saat itu. Itu. Akhirnya sampai itu Habil akan dimangsa oleh binatang buas. Wah tetega tuh geus mayan tetega ini dibangsa ku binatang buas mah eta Qabil tetega. Waduh ieu dulur kuring cenah ya padahal ini lumayan manehna. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya oleh Qabil itu mayitnya Sayyidina Habil dipanggul dina karung selama 40 hari. Bingung gitu kumaha da bisi aya bisi pan baheula tuh jelema na saeutik binatang buasnya banyak. Takut diterkam oleh binatang buas. Itu manggeuna 40 poe. Bahkan riwayat lain mengatakan sana 1 tahun. Bingung itu cara nguburna kumaha. Akhirnya Allah berfirman, "Fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim satu burung gagak yang menggali di tanah dengan pematuknya, parunya dan dengan 2 kakinya setelah membunuh temannya. Jadi Allah mengutus burung gagak, dia membunuh temannya lalu mati lalu dikeruk tanah lalu dikubur. Ya dengan kakinya. Oh kieu cara kubur teh. Karek apa tah Qabil? Allahu akbar. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya Allah. Ini akhlak yang sangat jelek ya. Masyaallah. Akhirnya terjadi seperti itu, diutus oleh Allah seekor burung gagak yang menggali dengan parunya dan dengan kedua kakinya untuk mengubur temannya yang dibunuh oleh itu burung gagak. Kemudian itu Qabil berkata, "Ya wailata," qala ya wailata.
Berkata Qabil, ya wailata, duh celaka saya, duh kaduhung, celaka saya, kata Qabil, duh saya celaka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semua, amin. Semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tercela, dipenuhi dengan akhlak yang mulia, amin ya rabbal alamin. Duh celaka saya, ajazu an akuna mithla hadzal ghurab wa wariya sawat akhi. Apakah aku tidak mampu menjadi seperti ini, seekor burung gagak, dia menutupi mayit saudaranya. Ketika telah membunuh Qabil kepada saudaranya, maka Qabil ini meninggalkan itu saudaranya di pelataran karena menganggap enteng. Ketika Qabil ini melihat burung gagak mengubur burung gagak yang telah mati, maka ada raqqa qalbuh, ada terasa sayang hatinya kepada Habil. Aya karunya ya. Bisi naon di mangsaku naon ku satoga galak. Akhirnya fa asbaha minan nadimin, maka jadi itu siapa? Qabil dari orang-orang yang menyesal. Menyesalnya bukan menyesal kepada dosa yang ia lakukan, bukan. Menyesal kepada ieu ripu aing kudu manggul mayit. Kaduhung teh kadinya, lain kaduhung kana dosa. Kaduhung maihan jadi kudu manggul-manggul. Jadi riweuh gitu. Jadi lain bukan menyesali kepada dosa. Kalau menyesali kepada dosa bagus, iya harus dan wajib. Ini bukan menyesali kepada dosa, menyesali dia jadi repot. Gara-gara membunuh itu Habil, harus memikul Habil selama 40 hari atau selama 1 tahun, capek gitu. Itu karena dia tidak tahu cara menguburnya. Dia tidak mengambil kemanfaatan dengan membunuh itu Habil, dan dia menjadi orang yang dimurkai oleh kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Maka penyesalannya Habil ini karena sebab ini, sebab dia capek bagaimana ya memikul ini mayit, bukan menyesal atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih hikayat Habil nih ya. Qila lamma qatala Qabil Habil, ketika telah membunuh Qabil kepada Habil, maka Qabil ini lari. Qabil lari ke Aden. Ada kota Aden di Yaman. Di Yaman ada namanya kota Aden. Akhirnya ya iblis itu selalu membantu kepada orang yang maksiat supaya sukses maksiatnya itu. Supaya sukses maksiatnya. Oh, didukung oleh iblis. Akhirnya iblis datang lagi. Kata iblis, Qabil itu kurbannya Habil kan diterimanya itu dengan api. Kan diterima itu karena kata iblis nih, dia ini yakhdumun nar. Ini Habil kata iblis, dia ini mengkhidmah meladeni kepada api dan menyembah api. Jadi dia diterima itu karena menyembah api, kata iblis. Nah, iblis mah tukang tipu atuh, tukang tipu. Nah sekarang begini, kalau kamu menyembah api, nanti maksud kamu, tujuan kamu akan dipenuhi. Akhirnya ini siapa? Qabil membangun satu rumah api lalu disembah oleh dia. Maka Qabil adalah paling pertamanya orang yang menyembah api. Na'udzubillah min. Nah itu riwayat yang lain seperti itu, riwayat yang lain. Bahkan ketika itu Qabil membunuh Habil, iswadda wa jasaduh, langsung hitam legam badannya, itu hitam legam, langsung hidung genek belek nu tadina kasep wah genek belek